Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari tim kelompok 2 akan mempresentasikan terkait tema urutan gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Anggotanya terdiri dari nama saya sendiri, Agus Wahyudi, dari NIM 15200095. Yang kedua, pada Alifiandi Saputra, NIM 15200098, dan yang ketiga Dimas Ramadan Agustian. Kami dari tim perwakilan kelas 15 3A31. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini kita tanpa disadari atau tidak, statistik telah dibanyaki digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang pendidikan. Pemerintah juga menggunakan statistik untuk menilai hasil pembangunan di masa lalu dan juga membuat rencana baru di masa depan. Para pemimpin dapat mengambil manfaat kegunaan statistik saat ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu upaya pembahasan ini kaitannya statistik, yaitu dengan terkait distribusi data. Sama lainnya, distribusi data juga sangat berguna bagus kehidupan kita, terutama di mata kuliah ini. Distribusi ini merupakan pengumpulan data atau keterangan pengelolaan dan pembuatan kesimpulan. Dalam penyusunan ini, kami dibuat terutama di bidang pendidikan yang bertema urutan gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Hal ini harus dilakukan dengan baik, cermat, teliti, hati-hati, mengikuti cara-cara serta metode yang benar dan dapat dibuat secara langsung dan tepat. Selanjutnya, apa itu statistik? Statistik adalah suatu ilmu mempelajari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta cara pengambilan kesimpulan secara berdasarkan hasil yang tidak menyeluruh. Salah satunya tujuan statistik yang pertama, untuk membuat deskripsi atau menjelaskan data tentang populasi yang ada sedang kita selidiki. Yang kedua, untuk membantu estimasi nilai data yang tidak diketahui berdasarkan data yang dianalisis. Yang ketiga, untuk membuat suatu perkiraan dari hipotesis yang diterima, lalu estimasinya nanti akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan dalam keputusan. Dan yang keempat, untuk mengurangi jumlah populasi besar dalam ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, apa saja sih urutan gejala data pusat yang belum dikelompokkan? Yang pertama, rata-rata hitung atau yang disebut MEAN. Yang kedua, rata-rata ukur. Yang ketiga, rata-rata harmonis. Yang keempat, rata-rata tertimbang. Yang kelima, median. Yang keenam, modus. Yang ketujuh, kuartil. Yang kedelapan, desil. Dan yang terakhir, persentil. Selanjutnya akan dibicarakan kepada Saudara Alfiandi. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Agus. Inilah rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Nah, rumusnya ada di depan, ada di sini. Apa saya bacakan, X sama dengan XI bagi N. Keterangannya XI sama dengan nilai data ke I, N sama dengan banyaknya sampel data. Selanjutnya, sampel data valid yang diambil di bidang pendidikan yang bernama Pak Budi, salah satu guru terbaik di mata pelajaran matematika sains di salah satu SMA Pelita Jaya yang sedang mendata nilai ujian dengan berjumlah 105 data siswa-siswi gabungan. Lalu nilai yang didapatkan adalah sebagai berikut. Ini data mentah nilai siswa-siswi yang belum diurutkan di tabel berikut. Ini yang belum terurut. Nah, yang tabel kedua, ini adalah yang sudah terurut. Ini data nilai siswa-siswi yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dari yang terendah sampai yang tertinggi.
100. Selanjutnya. Nah, ini diketahui XI. Nah, ini rumusnya, rumus dari rata-rata min yang patut dipahami sehingga ke depan nanti tidak lupa. Nah, seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Nah, sini rumusnya. Ini rata-rata hitung min. Nah, sini nih X 35 tambah 35 tambah 38 tambah X terus sampai ini sampai 100 terus dibagi 105. Nah, ini X ini sama dengan 7.541 dikurangin 105. Nah, X ini sama dengan 71,81 dibulatkan menjadi 72. Nah, rata-rata ukur. Rata-rata ukur geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data yang dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Nah, ini G, ini N akar X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai 100. Nah, di sini ada rumusnya rata-rata ukur. Nah, dari sampai ini 226 terus 542,21 dibulatkan menjadi 226.500. Keterangannya G sama dengan rata-rata ukur atau geometrik, N sama dengan banyaknya sampel data. Rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis atau harmonic average adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data itu sebagai penyebut dan pembilangannya adalah 1. Lalu kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik sering juga disebut kebalikannya rata-rata hitung atau aritmatik. Rumusnya HN per 1 per XI. Nah, sini rumusnya rata-rata harmonis. Seperti ini pemirsa. Nah dihitung ada sini. Nah, gitu. Oke. Rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot atau weight average adalah rata-rata yang terhitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Nah, ini rumusnya X1, X sama dengan XI sama dengan WI. Nah, di sini. Ini rata-ratanya tertimbang, rata-rata tertimbang. Di sini ada keterangan X garis atas sama dengan rata-rata tertimbang, WI sama dengan bobot data ke I, XI nilai data ke I, N sama dengan jumlah data. Nah, yang sebelahnya ini rumusnya contohnya. Nah, sampai hasilnya X sama dengan 219 per 6 sama dengan 36,5. Nah, ini keterangannya. Median atau nilai tengah. Median nilai tengah adalah jika suku gugus data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil. Nilai pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila jumlah datanya ganjil atau rata-rata kedua pengamatannya di tengah. Itu bila banyaknya genap maka posisi tengah dari data N yang terletak pada posisi yang ke N1 per 2. Sini rumus median untuk jumlah data ganjil. M sama dengan X N plus 1 per 2. Yang rumus median itu jumlah data genap. Nah, ini M sama dengan setengah, buka kurung, X, buka kurung lagi, N per 2, tambah X, buka kurung lagi, N per 2, tambah 1. Nah, double tutup kurung. Nah, di sini keterangannya, M sama dengan median, N sama dengan jumlah data, dan X sama dengan nilai data. Oke. Nah, ini data siswa yang sudah diurutkan. Nah, kita cari media nilai yang di tengahnya. Nah, yang di tanda panah itu sini 53. Berarti M sama dengan X. Nah, N S plus 1 per 2. Nah, di sini 105 tambah 1 per 2. Jadi N-nya 105. Jadi ya hasilnya di sini nih yang X
106 per 2 hasilnya 53. Jadi tengah-tengah itu angka nomor 74 median. Median itu berarti di tengahnya. Jadi nomor 74. Jadi kali 53. Satu lagi. Nah, ini modus. Modus adalah ukuran data nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Maka angka-angka yang sering muncul pada data di atas tersebut adalah data angka nilai 73 yang bermuncul sebanyak 11 kali. Nanti kita dihitung tabelnya 1, 2, 3, 4. Nanti kita hitung berapa angkanya yang paling banyak berarti di situ. Oke. Berarti di sini ya. Oke, selanjutnya akan di untuk itu tempat kami persilakan. Kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian. 4 bagian yang sama. Yang artinya nilai yang membagi kelompok di atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan sebagai seperti Q1, Q2, dan Q3. Rumus kuartil. Letak QI sama dengan I tanda kurung N tambah 1 per 4. Keterangan QI adalah kuartil yang ke I atau bernilai. N banyaknya data. Ini adalah rumus-rumus untuk kuartil 1 bawah dan kuartil 3 atas. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian. 10 bagian yang sama, yang artinya nilai data yang memisahkan tiap-tiap 10% dalam distribusi frekuensi. Contoh soal tentukan desil kelima. Letak desil dan kita taruh I-nya menjadi 5 dan kita ubah N-nya menjadi jumlah datanya. Ditambah 1 per 10 sama dengan 106 per 10. Lalu 5 dikali 106 sama dengan 530 per 10. Yang artinya nilainya adalah 53. Persentil. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Yang artinya nilai data yang memisahkan tiap-tiap 100% dalam distribusi frekuensi. Sebelah kiri adalah rumus persentil. Dan yang kanan adalah contoh soal untuk menentukan persentil yang ke-15. Kesimpulan, dari pengertian dan penjelasan di atas, kita dapat disimpulkan bahwa ukuran gejala pusat adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Mencakup penyajian rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS dapat memberikan manfaat yang besar dalam perusahaan ataupun dalam dunia pendidikan. Dan bila dibandingkan hasil dari pengolahan data secara manual dengan hasil pengolahan data secara otomatis, yaitu dengan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS, akan memperoleh hasil yang berbeda dari keduanya. Saran, pada perhitungan dengan menggunakan cara manual tentunya juga diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan, kita bisa menggunakan Microsoft Excel atau SPSS sebagai Microsoft Excel atau SPSS. Oke, baik. Ini ke tahap selanjutnya, cara menentukan dan mengetahui deskripsi statistik dengan menggunakan aplikasi paket Microsoft Excel dan aplikasi SPSS statistik versi yang ke-25. Yang pertama kita coba dulu yang menggunakan Microsoft Excel. Pertama itu kita klik dulu Microsoft Excel, open. Setelah itu sudah tampilan seperti ini.
kolomnya masih kosong, dan yang kita cari itu menggunakan data valid tadi. Datanya itu ada 105. Ini data mentahnya, data urutnya belum diurut, dan ini yang ke bawahnya data yang sudah diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Totalnya ada 105 data siswa-siswi gabungan SMA Pelita. Oke, baik, langkah pertamanya kita urutkan dulu. Ini kita copy. Setelah itu kita Ctrl V. Nah, ini data yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir adalah data yang ke 105 di bagian kolom 105. Lalu sudah kita masukkan data yang pertama ini, kita ke bagian tools-nya Excel. Kita cari yang bagian di sini ada Home, Insert, Back, Formula, Data, Review, View, dan Help. Kita cari yang data. Kita cari bagian data analis. Nah, data analis ini ada beberapa tools juga. Dari deskripsi, histogram, dan sebagainya. Dan kita cari deskripsi statistik. Nah, di sini ada kolom A baris pertama sampai A baris kolom ke 105. Tarik sampai 105 ya, karena datanya sampai 105. Di kolom input rank-nya kita tulis di bagian input rank, kita tulis di C bagian baris kedua. Dan ini tampilannya tabel deskripsi statistik. Dari yang 35 sampai ke 105. Sini kita tulis meannya. Sini median. Mode itu modus. Rank itu adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimumnya 100, nilai minimumnya ada 30 nilai, 35 nilai, maka hasil ranknya, hasilnya 100 dikurang 35, maka 65. Sum totalnya dijumlahkan 35 tambah 35 tambah 38 tambah 42 tambah 43 sampai ditambahkan 98 tambah 1 tambah 100, jumlah totalnya sum 7441. Dan ini adalah hasil tampilan menggunakan Microsoft Excel di tema urutan data pusat gejala yang data yang belum dapat dikelompokkan. Tadi belum dikelompokkan, sekarang sudah dikelompokkan. Dan yang kedua adalah cara kita mengetahui dan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi paket SPS statistik versi yang ke-25. Kita klik bagian ikonnya, kita klik buka, dan ini adalah hasil tampilan. Pertama kita buka aplikasi IBM SPS statistik. Versi yang saya pakai adalah versi yang ke-25. Dan ini tampilan awalnya masih kosong. Ini ada data view. Ini variable view yang kita ntar input di bagian sini.
nanti hasil tampilan outputnya di bagian sini. Nah, yang kita ketahui SPS ini adalah sebuah program aplikasi yang kemampuannya untuk statistik yang cukup sangat amat tinggi dengan kemampuan sistem yang manajemen pada kelengkapan dengan grafis yang menggunakan mesin menu deskriptif dan kotak-kotak dialog ini yang sederhana dan mudah dipahami dan dengan cepat cara pengoperasiannya. Salah satunya ada data editor, view, terus ada multidimensional, database, multi-petal SPS, mapping dan analisis, distribusi. Nah, ini menu view dan status bar, tools bar yang saya maksud data editor. Ini menu editor dan font dan lain sebagainya dan variabelnya. Menu editor itu dengan cara mengelola sebuah data. Ini toolsnya, ini adalah peralatannya. Oke, di sini langkah pertamanya kita ke variabel view. Kita klik. Ini adalah nilai. Tipenya numeric, angka. Desimalnya kita tulis itu angka 0. Label, value now. Ininya kita bagian center, tengah. Now input. Oke. Kita ambil data yang tadi sebelumnya. Ada total datanya 105 data. Nah, ini tampilannya. Nilai yang pertama data 135, kedua 35. Ini data yang sudah terurut ya. Data yang tadi saya urut, yang saya menggunakan bagian Excel. Nih. Gampang kok, tinggal diklik, di copy, terus langsung dipaste nanti. Selanjutnya, kita cari menu yang bagian analisis, terus ke bagian deskripsi statistik. Yang kita cari adalah frekuensinya. Nah, ini bagian menunya yang sudah kita klik frekuensi. Ini sebagian di sebelah kiri nilai, sebelah kanan variabel. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Terus kita klik menu statistik. Nah, kita klik semua nih, kuartil, persentil, mean, median, modus, jumlah, minimum, maksimum, rank, setelah sudah, kita klik bagian continue. Nah, setelah sudah, kita cek lagi. Oh, sudah nih. Sudah di checklist semua. Kita klik continue, langsung kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini bagian tampilannya. Di sini deskripsinya yang kita tadi tulis ranknya 65. 65 itu dari nilai maksimum 100, minimumnya 35. Maka 100 dikurang 35, maka hasilnya 65. N-nya 105 data. Sumnya, totalnya, kita jumlahkan semua. Mean-nya 71,82. Kita samakan atau tidak. Nah, kan 71,81 sama. Meannya 71,82 dibulatkan menjadi 72, mediannya 74, berarti nilai tengah-tengahnya adalah 74. Mode itu adalah modus.
yang sering muncul, berarti nilai 73. Ranknya tadi sudah saya jelaskan, zoomnya persentil 25 ini maksudnya kuartil 1, hasilnya 67,50, persentil kuartil 2, 74, ini kuartil 3, 78, di kuartil 1, 67,5. 25%, 50%, 75%. Total 105, 100, 100. Nilainya nih. Oke, di sini kita sudah menjelaskan tadi bagian Microsoft Excel dan bagaimana cara kita menjalankan dan mengelola data di bagian aplikasi SPSS. Inilah referensi yang kita dapat dari presentasi kita sekarang. Kita dapat untuk referensi yang kita dapat dari Google dan juga web lainnya. Oke, sekian terima kasih dari tim kelompok 2. Ini adalah salah satu presentasi kita dalam mata kuliah statistika dari perwakilan tim kelas 15 3A 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.